Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian bisnis internasional. Nah, bisnis internasional tersebut yaitu kegiatan bisnis yang melibatkan antara dua negara seperti yaitu yang menjalani transaksi seperti ekspor impor barang dan jasa, investasi dan kerjasama antar perusahaan lintas negara. Lebih fokus mencakup pasar, perolehan sumber daya serta pemanfaatan peluang global untuk keuntungan kompetitif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk bisnis internasional. Nah, bisnis itu ada 4. Yang pertama ada ekspor impor, lisensi dan barang laba, joint venture dan afiliasi strategis. Nah, yang keempat itu ada investasi langsung atau FDI. Nah, yang materi ketiga itu ada faktor pendorong dalam bisnis internasional. Nah, pendorongnya itu seperti globalisasi ekonomi, contohnya seperti dunia semakin terhubung untuk memudahkan perdagangan antar negara. Nah, yang kedua itu ada perbedaan sumber daya. Nah, negara ini memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, mendorong pertukaran. Nah, yang ke Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Ada beberapa tujuan utama mengapa negara memilih untuk membuka diri dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Contohnya itu seperti Indonesia yang memilih untuk mengimpor mesin dan bahan baku industri. Yang kedua itu meningkatkan hubungan diplomatik. Negara yang terhubung secara ekonomi cenderung menjalin hubungan politik yang lebih baik. Yang ketiga itu ada meningkatkan lapangan pekerjaan. Sektor ekspor yang berkembang akan menciptakan banyak pekerjaan di sektor industri dan logistik. Yang terakhir itu meningkatkan standar hidup. Masyarakat bisa mengakses produk kualitas dari luar negeri, mulai dari teknologi hingga fashion. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan hambatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ini membawa banyak manfaat, yaitu ada efisiensi ekonomi nomor 1, yang kedua ada akses terhadap investasi asing, yang ketiga ada transfer teknologi. Namun tidak hanya manfaat saja perekonomian terbuka, juga ada hambatan, yaitu tarif dan kuota impor. Lalu selanjutnya kedua ada ketimpangan daya saing. Yang ketiga ada regulasi ketat dan hambatan non tarif. Lalu selanjutnya ada dampak positif dan negatif terhadap perekonomian terbuka. Dampak positif dari perdagangan internasional termasuk akses terhadap sumber daya alam dan barang yang tidak tersedia di dalam negeri. Yang kedua ada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor. Lalu yang ketiga ada munculnya inovasi dan peningkatan produktivitas karena adanya pesaing global. Namun kita juga perlu waspada terhadap dampak negatifnya. Yang pertama ada ketergantungan pada pasar luar negeri. Negara bisa menjadi terlalu bergantung pada impor atau ekspor tertentu. Yang kedua ada krisis global. Krisis di satu negara bisa menular ke negara lain melalui jalur perdagangan. Lalu yang ketiga ada kesenjangan ekonomi. Sektor atau wilayah tertentu mungkin tertinggal jika tidak bisa bersaing secara global. Nah, di sini ada contoh studi kasus, yaitu negara Vietnam. Contoh negara yang berhasil memanfaatkan perdagangan internasional adalah Vietnam. Sejak reformasi ekonomi tahun 1986, Vietnam membuka diri terhadap perdagangan global, bergabung dengan WTO dan menandatangani banyak perjanjian dagang bebas. Hasilnya, ekonomi tumbuh 6-7% per tahun dan tingkat kemiskinan turun drastis dari 70% menjadi 6%. Kemudian ada tantangan dan masa depan perdagangan internasional. Perdagangan internasional saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti geopolitik,
Konflik seperti Rusia, Ukraina, dan ketegangan di Laut Cina Selatan mengganggu jalur perdagangan. Kemudian gangguan rantai pasok. Pandemi dan bencana alam menyebabkan keterlambatan distribusi global. Selanjutnya ada fluktuasi nilai tukar, mengubah daya saing harga barang ekspor atau impor, dan isu lingkungan. Perdagangan harus beradaptasi dengan regulasi baru terkait keberlanjutan. Terakhir ada penutup. Sebagai penutup, bisnis internasional memberikan peluang besar. Ekspansi pasar, akses teknologi, dan peningkatan daya saing. Tapi untuk berhasil, perusahaan dan negara harus mampu memahami resiko, mematuhi regulasi global, serta beradaptasi terhadap perubahan yang cepat di pasar global.